spesialis didapatkan kuku yang rapuh. Kuku rapuh. Terus dan terdapat sisa jaringan. Pada pemeriksaan KUHP tanpa adanya hifa panjang berserta. Apakah terapi? Santuy, Mbak. Tenang. Apa ya? Payu. Apa nih? Apaan tuh? Yang C mungkin ketoconazole. Yakin? Tak kasih clue. Yang di blok tadi loh. Ini kan keluarnya di kuku tangan. Kan ya? Berarti kan dia kemungkinannya apa? Onychomycosis kan? Nah, oke. Kalau jamur di kuku ya, walaupun tidak onychomycosis, misalkan dengan diagnosa lain atau jamur jenis yang lain, intinya kalau di kuku pasti terapinya lama, setuju enggak? Di setiap teori kan gitu. Pokoknya kena jamurnya di kuku lama. Kenapa? Karena kuku itu ya hampir sama jenisnya kayak kulit organnya itu, tapi dia kan tebel. Otomatis penyerapannya pada obat juga lebih lebih lama daripada kulit, ya kan ya. Jadi kuku itu lebih lama. Maka kamu kalau cari jawaban dia terapi untuk kuku, cari jawaban yang paling lama terapinya. Dari A, B, C, D, E yang paling lama terapinya yang mana? Ini yang D sampai hilang. Yakin? Kalau cuma 1 hari? Itu kalau nggak salah terapinya IFT, tapi apa ya aku lupa panjangnya. Oke, IFT. Berarti kalau apa kira-kira? Itraconazole. Ini itraconazole. Itraconazole ya, benar itraconazole. Itu dari segi pemilihan obat. Ternyata misalkan nggak ada itraconazole, kasih fluconazole. Nah, sekarang kenapa kok 3 tahap ini lama? Kan tak suruh nyari dari A, B, C, D, E yang paling lama, ya kan ya. 3 tahap itu maksudnya 3 bulan. Jadi terapi ini kuku itu pasti lama, bulanan maksudnya. Ini kan dari A, B, C, D, E kan nggak ada yang bulanan. Ya, yang B ini 3 tahap itu 3 bulan. Jadi sebenarnya terapinya keterangannya gini. Itraconazole 2 kali 200 mg diberikan selama 3 bulan dibagi menjadi 3 tahap. Paham maksudnya? Jadi dikasih 3 kali pembelian itraconazole 2 kali 200. Itu tahap pertama dikasih 2 kali 200 setiap hari itu terus. Memang terapi untuk jamur selalu lama. Ya, suaraku jauh Darek? Enggak? Enggak. Oh ya, oke. Aman ya? Aman. Jadi ini terapi denyut itraconazole 2 kali 200 diberikan 3 tahap. Kenapa kok 3 tahap? Sebenarnya diberikan selama 3 bulan dibagi menjadi 3 tahap. Jadi setiap 1 bulan selesai tahap 1. Bulan kedua selesai tahap 2. Bulan ketiga selesai tahap 3. Tetap pemberiannya itraconazole 2 kali 200. Gimana aku belum hafal obat-obat. Tuh, santai kayak gitu tadi loh caranya. Aku juga ngapalin dulu. Lihat soal ini lama-lama. Oh iya sih. Oh iya, gitu tok. Sama, Mbak. Tenang. Itraconazole, fluconazole ya. Kalau nggak ada itra baru cari yang fluconazole. Iya. Misalkan terbinafin apakah perlu? Memang urutannya itu IFT itu itraconazole, fluconazole, terbinafin. Tapi terbinafin itu jarang menjadi first choice. Yang paling keluar awal kalau onychomycosis ya tadi itraconazole dulu, baru fluconazole biasanya. Ya. Oke. Yuk, ayo Nov, baca Nov. Ini soal bonus, Nov. Seorang laki-laki usia 60 tahun datang dari keluhan gatal di punggung, dada dan leher belakang. Pada pemeriksaan status lokalis ditemukan makula hipopigmentasi dengan skoma halus di atasnya. Pada pemeriksaan KUH ditemukan hifa pendek dengan spora bergerombol. Apakah diagnosa yang paling tepat? Dengan hifa pendek dengan spora bergerombol. Oke. Yang khas ini wis. Gak usah kamu nek baca ininya kadang bingung ketuker. Dari sini kelihatan kok diagnosanya. Nah, pigmentasi apa nih namanya? Tinea versicolor. Tinea versicolor ya. Jadi kamu kadang anak-anak ngapalin ini ku
ruwet. Lapo? Lihat aja di sini temuan klinisnya apa. Ya, hipopigmentasi, squama halus di atasnya. Wah, pasti gatel berarti kan. Otomatis panu, ketok wis panu. Nama latinnya apa ini? Tinea versi color. Itu. Oke, aman ya? Aman. Oke, mantap noh. Tinea versi color. Jangan bingung, jangan ngumet. Kalem. Ayo Mas Jun, mulai kalian sekarang mulai agak ini Wisan, apa namanya? Agak tajam Wisan. Alhamdulillah. Mantap, pertahankan yo. Ojo sampai kendor lu. Bagus sih Wisan. Ayo Mas Jun, ajar Mas Jun. Perempuan 21 tahun mengeluhkan gatal yang hilang timbul seluruh badan sejak 2 bulan. Gatal timbul pada malam hari sampai pagi hari. Keluhan juga disertai dengan timbulnya bentol warna merah. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Apa diagnosa yang tepat pada pasien tersebut? Urtikaria. Yang mana? Yang E. Yang Oh E. iya. Karena ini ya waktunya 2 bulan. ya ketok 2 bulan, makanya ambil yang kronis ya. Jadi gini, ini soalnya ini jebak guys. Bisa Kak sebenarnya dari atas kalian itu diarahkan ke angioedem. Diarahkan ke angioedem. Tapi angioedem itu khas, dia itu bukan hanya gatal tok, tapi juga selain bentol ada bengkak ya. Bengkak di mukosa, di bibir, di palpebra itu dia bengkak. Itu khasnya kalau dia angioedem. Jadi dia di mukosa, bukan cuma di kulit tok. Mukosa itu kan ya tadi bibir, apa lubang hidung, telinga, terus habis itu palpebra itu namanya mukosa ya. Nah ini sebenarnya arahnya dari atas ini khas ya pada malam hari berarti atau pagi hari berarti kan pada saat dingin muncul pada saat dingin itu kan punyanya angioedem sebenarnya ya. Tapi sama dia ini dipukul sama dikasih cut off 2 bulan angioedem nggak mungkin berlangsung kronis nggak mungkin ya dia ya. Angioedem itu akut tapi kalau dia udah ada yang lama sifatnya kronis berarti dia kemungkinan urtikaria tinggal urtikarianya pilih yang kronis ya. Gitu. Makanya tak kasih cut off ini tadi. Jangan lupa lihat waktunya juga kalau soal-soal kayak gini. Oke? Mantap Mas Jun. Good. Well played. Oke. Tidak sampai terjebak dengan jebakan soal. Ayo lagi Mbak M. Ajar Mbak M. Seorang dokter intensif diminta untuk menggantikan praktek dokter spesialis yang berhalangan hadir. Dalam melakukan praktek tersebut, dokter intensif tersebut melanggar ini B. Yakin? Nggak mau etika? Bukan kompetennya tuh. Apa ya? Nggak mau praktik? Nggak mau etika? Nggak. Tetap B? Iya. Ya, UU praktik ya. Kenapa kok jawabannya bukan profesionalisme gini Mbak? Cara bedainya. Kalau soal yang dia arahnya ke arah jawaban profesionalisme, dia itu membahas masalah ranah pekerjaan. Contoh, dokter spesialis bedah umum melaksanakan tugasnya ortopedi, ya, debridement terhadap penyakit tulang, osteomyelitis akut. Nah, itu arahnya nanti ke arah profesionalisme. Jadi spesialis, tapi makanlah hanya spesialis lain. Ya. Tapi misalkan internship melakukan praktek kedokteran, karena apalagi ke dokter spesialis, ya kan ya. Berarti dia kan ngomong ini STR. Internship kan belum punya STR. Ya, maka yang dilanggar apa? UU praktek. Kenapa? Pokoknya ini ada surat-surat pasti urusannya UU undang-undang. Ya. Undang-undang praktek karena urusannya adalah praktek kedokteran ya. Tapi nek ngomongin lahan berarti kan profesionalisme. Nah, tapi kayak masang banner terus habis itu merendahkan sesama sejawat, pelanggaran sumpah lah, itu maksudnya di pelanggaran etika. Kalau ngomong jam jaga berarti bahas yang mana? Jam jaga dia ini yang E. Iya, kedisiplinan ya. Oke, mantap. Ya, ini sudah bisa bedaan ya kira-kira ya arahnya ya. Misalkan muncul soal. Oke. Misalkan ngambil ranah dokter spesialis lain tadi yang mana, Mbak? Yang profesionalisme. Profesionalisme.
misalkan misalkan ini dokter umum ngambil ini dokter umum melaksanakan appendektomi, masuk yang mana? Yang ini yang C. Ya tetap profesionalisme. Tetap profesionalisme. Walaupun kamu dokter bukan spesialis, tapi kalau kamu ngambil lahan, intinya ngambil lahan. Kuncinya nyuri rezekinya teman wis. Itu gampangannya profesionalisme itu nyuri rezekinya teman. Gitu. Jadi yang bukan lahanmu kamu ambil itu profesionalisme yang dilanggar. Paham ya maksudnya ya? Contohnya itu tadi, misalkan kayak tapi hati-hati, biasanya dikasih gini, misalkan ada temanmu sirkumsisi, ya kan dia melaksanakan sirkumsisi, terus hasilnya lukanya nggak kering-kering, dia pindah ke kamu, terus kamu jelek-jelekin temanmu, itu jatuhnya bukan di profesionalisme, tapi pelanggaran etika, kan menjelekkan kan, nggak boleh ya, etikanya nggak boleh kayak gitu. Pokoknya yang sekiranya menjelekkan, nggak menjatuhkan nama, menjelekkan, itu di etika. Tapi urusan lahan rezeki, jatuhnya di profesionalisme. Tapi surat menyurat, legalitas, masuknya di undang-undang. Undang-undang, ya. Terus kalau kedisiplinan itu biasanya ketepatan jaga, kayak gitu-gitu. Itu kedisiplinan. Oke, aman ya? Aman. Oh iya, ini ya Mas Jun ambek Novia aman? Clear? Ya. Aman. Enggak bingung? Aman ya? Aman. Kira-kira gak peteng ya. mana rekamannya kira-kira kok bene buruk mana rekamannya? Enggak, wis ganti laptopku dhewe iki. Wingi enggak laptop Aman. aku soalnya. Kurang tak setting. Aman. Nanti diputar ulang aja rekamannya ya. Mantap. Oke. Sekarang Novia, mari Mbak Emma. Seorang perawat ruangan memegang 2 pasien dengan nama sama tetapi diagnosa berbeda. Pasien A terdiagnosa gastroenteritis yang akan mendapat antibiotik, sedangkan pasien dengan nama yang sama terdiagnosa hipertensi. Pada saat memasukkan antibiotik ternyata perawat salah pasien. Antibiotik sudah masuk jalur intravena namun tidak timbul cedera. Kesalahan yang terjadi adalah yang no harm incident ini enggak sih? Yakin? Lek nirmis itu belum kejadian. Oke. Sentinel pasti nggak mungkin. Syaratnya sentinel itu harus mati. Oke, coret. Nirmis tadi kamu coret kan ya? Coret. Oke. Bisa BCD berarti ya. Terus pilih yang mana? Kondisi potensi cedera yang C. Kecil ya? Ya, Cul. Benar yang awal, no harm incident ya. Jadi bedanya kondisi potensi cedera itu sama no harm incident. Kondisi potensi cedera itu dia melaksanakan kondisi potensi KPC itu sebenarnya dibagi menjadi ini, ada nirmis, kejadian tidak diharapkan, terus habis itu kejadian no harm incident, sentinel itu masuk di KPC. Dia itu garis besarnya. Intinya itu suatu tindakan yang tidak seharusnya dilaksanakan. Itu namanya KPC. Tapi nek sudah melaksanakan berarti kan enggak A, B, D, yo E. Ya kan bawahnya KPC. KPC ini dibagi menjadi A, B, D, E ini. Nah, sekarang kita lihat dia masuk yang bagian mananya. Nah, misalkan dia sudah terlanjur masuk ya kan ya, tapi dia tidak apa-apa. Benar kamu yang awal namanya no harm incident. Jadi dia tidak membahayakan. Kejadian yang sudah terlanjur terjadi, insiden kan sudah terlanjur terjadi, tapi tidak menimbulkan bahaya. Itu namanya no harm incident pada kasus ini. Jadi gampangannya gini wis. Gini, KPC ini ISK misalkan ya. Dia tak umpamakan diagnosa ya. KPC ini ISK. ISK kan nanti dibagi ISK pul atas, ISK pul bawah. Jadi cabang-cabangnya ISK itu ya ini nirmis, kejadian tidak diharapkan, insiden, KPC ini. Maksudnya apa analogi ini? Halo? No?
Nyandak Kak maksudku. Jadi garis apa namanya paling besar, paling atas itu namanya KPC, dibagi menjadi ini. A, B, D, E ini. Ya. Oke, mantap. Pak iki nek pasar-pasaran jujur aku gak ngapalin ya guys ya ini ya. Soalnya aku tak tinggal kalau pasar-pasaran. Mending nek aku ngomong ditinggal aja Mas Yudi. Soalnya gak sing iso diterangno iki soalnya. Emang pure hafalan ini ya. Aku gak ngapalin ini. Pokoknya kayak gini-gini hafalin. Nanti tak kirim kalau udah selesai 150 nanti tak kirim ke kalian. Kalian baca ini ya. Cuma lah aku tak tinggal. Jujur aku nek pasal-pasalan gini daripada nanti ngapalno bareng gak ganggu aku. Aku tak tinggal. Kalian hafalin gak apa-apa. Iya sih. Nanti tak share. Biasanya suruh ninggal iki, kakek hafalan. Iya. Emang ya aku mending jawab sing pasti bener aja sing lihat. Satu soal tak tinggal gak mungkin. Loh, bener jawabanku. 100. Bener ya sih. Iki baru jawab sama ya, Mas. Mas Yun. Dokter Rama ingin mendapat libur di hari Sabtu Minggu, sehingga ia tukar jaga dengan sejawatnya dan menjaga IGD selama 36 jam. Dengan keadaan yang juga tidak sehat, ia sedang demam dan flu sejak 2 hari lalu. Pelanggaran yang dilakukan dokter ini... Ayo, hati-hati ini tricky loh ya. Jaga. Ini tricky. Jaga disiplin. Yakin? Tadi gimana nanti? Menjaga UGD dan keadaan ia juga sedang. Oh, tukar jaga etika. Oke. Iya, mantap. Wis dapat ya kira-kira Mas Jun ya. Tadi aku tadi bilang apa? Disiplin kalau telat. Ini dia bukan telat. Tapi malah nambah ya. Berarti harusnya dia tidak melebihkan kemampuannya dia. Kalau sudah melebihi kemampuan dia, maksudnya dia apa? Etika ya. Kan tadi tak bilang, pokoknya makan rezeki ini temen nih. Maksudnya dia apa? Etika ya. Profesionalisme etika. Hati-hati ya. Jadi iki apa namanya? Hampir ke arah disiplin. Bedanya kalau disiplin dia nggak boleh apa tadi? Nggak boleh telat. Ini dia justru nggak telat ini malah nambah ya. Berarti bukan masalah disiplin, tapi masalahnya ke etika ya. Berarti bener dulu kok nggak mau nambah jaga kok. Iya bener itu. Gak melanggar disiplin ya Mas ya. Ambek ngelanggar etika bisa nek dhewe ya. Soalnya gak gelem nambah ya. Mantap Mas Jun. Wis neplek Mas Jun rek. Alhamdulillah. Oke. Mbak M, ajar lagi Mbak M. Seorang laki-laki berusia 30 tahun menemui dokter dengan yang merawat ayahnya untuk meminta penjelasan mengenai rencana tindakan yang akan dilakukan untuk pengobatan. Dokter membuka rekam medis pasien dan menyampaikan hal-hal terkait dengan rencana pengobatan yang akan dilakukan oleh tim dokter. Yang berhak memiliki isi rekam medis adalah ini juga tricky ya. Tak garis bawahi. Rekam medis. Rumah sakit. Jul? Kalau pasien kopinya ya. Gini. Kalau dia ngomongin yang berhak memiliki berkas rekam medis itu rumah sakit atau dokter, ya kan ya. Tapi kalau dia ngomongin isi rekam medis yang punya isinya si rekam medis, ya pasiennya. Masa rumah sakit yang punya isinya? Masa yang diperiksa rumah sakit kira-kira? Paham ya? Ini isinya berarti kan TTV, diagnosa. Itu yang memiliki diagnosa sama TTV tadi siapa? Pasien. Tapi kalau yang di sini ditulis yang berhak memiliki berkas, maka siapa? Rumah sakit. Rumah sakit. Makanya kalau misalkan ada pasien kepingin meminta RM, dia justru nggak boleh, tapi bolehnya dikasih kopinya, yang kamu bilang kopinya. Kenapa kok kopinya? Kan yang punyanya pasien cuma isinya saja, berarti boleh dikopikan. Tapi kalau berkas aslinya punyanya rumah sakit, tadi nggak boleh kamu kasih ke pasien ya. Yang pasien itu hanya punya isi dari rekam medisnya saja.
Paham perbedaannya kira-kira? Heeh. Jadi nek misalkan isinya berarti kan TTV, diagnosa, terus habis itu apalagi di situ keluhan itu kan punyanya pasien semua. Kan nggak mungkin kita meriksa rumah sakit keluhan klaim-klaiman BPJS nggak turun kan nggak mungkin. Pasti keluhannya pasien yang dibawa ke tempat praktek, ya kan? Makanya kalau isi punyanya pasien, berkas punyanya dokternya. Apakah boleh pasien meminta isi rekam medis? Boleh melalui apa? Melalui kopi berkas. Tapi kalau berkas aslinya nggak boleh. Kan berkasnya punya rumah sakit gitu. Nah kan pasiennya punya pasien. Nah ini berkas rekam medis merupakan milik sarana pelayanan kesehatan. Berarti bisa rumah sakit, bisa klinik, bisa dokter itu sendiri, dokter umum, praktek pribadi misalkan itu bisa. Tapi kalau isi rekam medis merupakan milik pasien, ya isinya. Berarti kamu boleh melaksanakan kopinya, boleh mbok kasih, jangan ya ringkasan rekam medis boleh. Tapi kamu minta berkasnya nggak boleh, berkasnya tetap punya ini. Sarana pelayanan kesehatan. Mantap. Iya. Pak bingung ya Pak M ya tadi ya? Oke, mantap. Kurang teliti ya. Ya, nggak apa-apa. Proses nanti apa lama-lama. Oke, ngajar Nov. Bayi perempuan 1 hari dibawa ibunya ke IGD dengan keluhan badan dingin, seluruh tubuhnya tidak bergerak selama 3 jam yang lalu. Ibu memiliki riwayat DM, bayi lahir dukun bersalin, berat badan 4.000, menangis. Pada pemeriksaan fisik didapatkan berat tubuh minimal, suhu tubuh 365, GDM 44, penanganan awal. Yang ini bolus D10. Oke. Ikut 2 apa 4 ya? 2 nggak salah, 2. Oke, duanya ada 2. Pilih yang mana sekarang? Per kilo BB. Selama 5 menit. Yang IV, yang A. Yang IV. Oke, mantap ya. Jadi ini kasusnya hipoglikemi khas ya, 44 ya. Di bawah 70. Dia ke arah hipoglikemi. Hipoglikemi tata laksananya apa? Ingat kalau kamu lakukan bolus kan nggak mungkin di IM. Bolusnya di IM ototnya pecah ya. Makanya dilakukan D10% di IV selama berapa lama? Selama 5 menit ya. Ingat 2 cc. IV kalau bolus ya. Mantap ngebut. Khas ya. Hipoglikemia. Nah, ini hati-hati. Biasanya ada yang nanya, Louis, ini kan orang hipoglikemia. Tapi kan hipoglikeminya gara-gara DM tipe 1. Ini soal ibu kan punya riwayat DM. Nah, kalau si anak ini DM, dikasih gula, opo gak tambah sakit, opo gak tambah DM. Ingat, kalau dia glukosanya sedang rendah, satu-satunya terapi yang bisa diberikan itu ya glukos dulu. Urusan nanti dia hiperglikemi tidak masalah. Kenapa? Kegawat daruratan itu sebenarnya antara hipoglikemi sama hiperglikemi lebih bahaya hipoglikemi. Lebih cepat merenggut nyawa yang hipoglikemi. Makanya harus segera dikasih. Kok bisa gitu? Karena hipoglikemi itu nutrisinya otak. Nek otaknya kurang nutrisi, dia nekrosis ya. Nekrosis mati sudah. Selesai sudah ya, nggak bisa diperbaiki. Gitu. Makanya tetap di bolus walaupun dia DM. Mendingan dia hiperglikemi dulu, nanti ngaturnya tinggal digerocok cairan ya. Ini nanti bisa turun. Tapi nek hipo langsung tata laksana. Oke Mas Jun. Anak laki-laki usia 9 bulan dibawa ke poli tumbuh kembang oleh ibunya untuk evaluasi kemampuan mental. Anak saat ini belum bisa tengkurap dan belum bisa mengucap kata-kata. Tubuh pasien terlihat lebih kecil dibanding dengan anak seumurannya. Kulit kering kasar, buncit, edema periorbital, fontanella menonjol, hidung lebar dan datar. Lidah pasien terlihat besar. Apakah terapi yang sebaiknya diberikan? Ayo. Yo, ini khas. Lidah pasien terlihat besar.
Levo? Iya, Levo yang apa ya? Kan Levo cuma semua. Levo nih. Aku tadi sempat rodok mumet, Yon Mas. Tapi begitu tak waca, oh iya, iki lidah pasien terlihat besar. Ini satu-satunya diagnosa lidah pasien terlihat besar ini satu-satunya yang khas di penyakit ini. Aku tadi sempat bingung tadi, cuman kok iya. B? Yakin? Lidah pasien terlihat besar, itu punya apa ya kira-kira? Apa lidah pasien terlihat besar? Hipotiroid, Mas. Khas hipotiroid. Belum pernah ketemu soal ini. Ini nanti Belum. kalian bakalan sering ketemu ya, Rek ya. Jadi ingat-ingatan. Pokoknya anak-anak keluhan itu hambatan pertumbuhan. Ini kan intinya konsep dari keluhan semua ini kan hambatan pertumbuhan. Hambatan pertumbuhan. Terus habis itu kalian ketemu lidah pasien terlihat besar. Ini catatan ya. Lidah pasien terlihat besar ada hambatan pertumbuhan. Curiga ke arah Tiroid. Hipotiroid, sorry. Agak pilek kau, oke. Hipotiroid. Itu khas. Pokoknya lidah pasien terlihat besar hambatan pertumbuhan. Itu hipotiroid kan mana? Maka lek hipotiroid aku sering ngomong mungkin Novi inget ya. Setiap kekurangan hormon kamu kasih turunan dari hormonnya. Makanya di sini jawabnya levo semua. Levo itu turunan. C berarti. Contoh. Nah, ya, berarti kalau di sini kan karena dia kekurangan tiroid, maka dia levotiroksin ya. Jadi kasih turunannya tiroksin. Gitu. Jadi ingat-ingat ya, levo itu turunan. Otomatis kalau ada orang sakit kekurangan sesuatu cari turunan dari sesuatu tadi. Contohnya gini, orang kekurangan dopamin, makanya obatnya dikasih levodopa ya. Kasih turunan dari dopamin. Jadi levo ini sebenarnya turunannya. Nah, hidung lebar. Apa hidung lebar? Hidung lebar. Ini enggak khas ya. Yang khas ini Mas, lidah ini. Lidah. Lidah terlihat besar. Wis iki patokan. Kalian nemu ini ada hambatan pertumbuhan, berarti hipotiroid. Langsung pukulin turunan dari tiroid tadi, levotiroksin. Oke, mantap ya. Mas Jun jaga iso monco nang levotiroksin. Oke. Novski. Duh. Halo? Yo. Oh. Error itu. Anak laki-laki usia 6 tahun. Emma. Barjun Emma toh? Mari Mas Jun, siapa? Mbak Emma. Oh, Mbak Emma ya. Oh iya, Mbak Emma bener. Sorry. Aku ya. Ayo Mbak Em, ajan Mbak Em. Hah? Anak laki-laki usia 6 tahun dikeluhkan nyeri punggung sejak 2 minggu. Riwayat batuk 3 bulan disertai keringat malam. Pasien juga dikeluhkan penurunan berat badan drastis dalam 1 bulan terakhir. Pemeriksaan fisik didapatkan benjolan di punggung. Hasil foto ronsen menunjukkan adanya proses destruksi. Proses yang mendasari keluhan pasien tersebut Ayo. Nyeri punggung sejak 3 minggu, batuk 3 bulan disertai keringat malam. Nih. Yang C? Masa C? Batuk 3 bulan disertai keringat malam. Ini apa kira-kira? TB. TB lah itu udah tahu TB. Berarti lah TB gara-gara apa? Virus. Masa TB virus? Masa bakteri. TB? Iya kan namanya MTB kan ya. Mycobacterium ya. Bacterium tuberculosa. Berarti namanya aja Mycobacterium. Infeksinya infeksi apa? Bakteri ya, bukan virus ya. Jadi gampang, ingat-ingat namanya aja. TBC itu karena Mycobacterium tuberculosa. Namanya aja Mycobacterium, berarti infeksinya infeksi bakteri ya. Aman Mbak Emma? Aman. Mantap ya. Hati-hati, yuk. Teliti ini ada cluenya. Batuk 3 bulan. Setelah keringat malam. Wah, ini TBC ini. TBC dikasih infeksi bakteri apa? Infeksi gara-gara apa? Ya dilihat aja namanya. Mycobacterium tuberculosa. Ya infeksinya infeksi bakteri ya.
Mm-mm. Ayo sekarang iki baru Novia iki jelas Itu iki. ya. Mm-mm. Anak perempuan Bener 6 ya. tahun dibawa kedua orang tuanya ke dokter dengan keluhan sakit saat buang air kecil. Pasien didiagnosis buang air kecil, riwayat demam sejak 2 hari ini. KU-nya baik, kesadaran kompas mentis, pemeriksaan fisik tanda vital dalam batas normal dan nyeri tekan pada daerah suprapubik. Pemeriksaan lab urine didapatkan leukosit 10 sampai 15 per lapang pandang, terus eritrosit 1 sampai 2 per lapang pandang. Pemeriksaan penunjang bak emas untuk pasien di atas adalah yang A, urinalisa. Baku emas lo ya. Kultur urin. Iya, setiap baku emas gold standar harus kultur untuk tahu penyebab bakterinya apa ya. Apapun, nah ini khas. Jadi kultur itu tidak cuma di urin ya, bisa di feses. Pokoknya syaratnya ya, soal bilang baku emas atau gold standar ya. Nek urusan sama bakteri, kalian cari di sini yang kultur. Bah kultur urin, bah kultur feses, bah kultur darah. Pokoknya misalnya dia tanya baku emas atau gold standar, cari yang ada kata dasarnya kultur ya. Bakteri lo ya, khusus bakteri lo ya. Penyakit-penyakit yang karena bakteri. Kayak ini kan ISK. Kan pasti karena bakteri. Berarti kamu nyari gold standarnya ya, cari yang ada kulturnya. Apanya yang dikultur? Ya urin wong dia ISK. Gitu. Oke, Nov? Oke, siap. Oke, mantap. Pokoknya ada gold standar atau baku emas, kamu kultur. Nah ini diagnosis pasti, wis pokoknya kultur, mesti di kultur. Kalian ya, atau nanti Mas Yo apa ya? Amobiasis itu kan pemeriksaannya banyak, gitu. Pemeriksaan darah, terus habis itu pemeriksaan telur. Tapi yang paling pasti pastinya di kultur feses. Kalau ngomong gold standar lo ya, gold standar itu pasti di kultur. Gitu, wis iku khas iku. Aman ya? Paham ya, Kang? Mana Pak? Nah, ini Mas Jun Pak Semaur iki cocok ya, guys. Gas Mas Jun. Anak laki-laki 6 tahun datang dengan pendarahan di gusi sejak 6 jam lalu. Sebelumnya pasien sudah demam sejak 2 hari lalu, serta nyeri sendi, sakit kepala. Pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 120/80, nadi 110, RR 20, suhu 38,5. Pemeriksaan fisik laboratorium menunjukkan HB 12,4 gram per dl, hematokrit 38%, trombosit 128.000. Pemeriksaan yang paling tepat dilakukan adalah apa ini? Payu. Kira-kira gini wis. Demam, naik turun, nyeri sendi, sakit kepala. Punya siapa? HCT 38%. Berarti NS1. Oke, benar ya NS1. Jadi ini kan demam berdarah. Dengue fever ya kan ya, DBD ya kan. Kalau dia kurang dari 3 hari pakainya NS1. Ini kan masih 2 hari, berarti kurang dari 3 hari. Setuju? Setuju. Nah, pakainya NS1 kalau kurang dari 3 hari. Kalau dia lebih dari 3 hari sampai 1 minggu, pakainya yang IgM anti dengue. Ya, IgM anti dengue. Itu, wis 2 itu yang harus kalian hafal ya. Widal, IgM, yang IgM Widal punya siapa? Ya, yang IgM anti dengue. Ini kalau lebih dari 3 hari. Tapi kurang dari 3 hari pakainya yang NS1. Di situ hafal. Widal PA nih tipoid ya. Ini DBD kasusnya. Ada yang ngomongkel di Widal. Lah opo? Quick. Nah, pemeriksaan anti dengue ki mek IgM tok enggak IgG bareng. Ngomong no IgG itu gini sih, tak dari awal dulu ya. Konsep IgG sama IgM itu menentukan antara kronik sama akut. Kalau IgM, pokoknya yang IgM ada MM-nya ini berarti sifatnya akut. Kalau IgG itu berarti yang dites itu untuk menentukan kronis tidaknya. Nah, situ pegang dulu ya. Oke. Sekarang kamu lihat cut off ini. Kalau DBD kamu periksa
IgM kan nanti kamu ketemu ya kan ya sesuai sama harinya, waktunya ya kan ya karena dia cepet. Lek kamu ngetes IgG, kenapa kok pasien DBD tidak dites IgG? Kan DBD ini kan 4 hari tidak terdeteksi bisa mengakibatkan kematian. Sering kan pasien DBD anak-anak biasanya mati. Lah, makanya kalian belum ngecek IgG, itu pasien wis mati dhisik. Padahal IgG ini biasanya di atas 2 minggu baru terbentuk. Biasanya IgG kamu laksanakan kalau untuk menentukan varian baru. DBD ini punya 4 varian, Rek. Punya 4 varian ya. Biasanya kalau yang type 1 atau varian 1 udah kena, nanti kena varian 2, dia jatuhnya lebih parah. Jadi kena varian 1 dia udah nggak mempan, tapi bisa kena varian 2. Makanya diceknya IgM. Kalau udah IgM ketemu, kamu baru cek IgG. Untuk apa? Lihat keadaannya dia ini kena yang VAR 1 atau VAR 2 atau VAR 3 atau VAR 4. Pokoknya ada 4 varian kalau DBD. IgG kan gue mek ngecek varian tok. Tapi untuk mendeteksi awal pakainya IgM. Lek kamu dari awal cek IgG keburu mati dhisik durung kedeteksi pasien ini. Ngenteni 2 minggu soalnya gitu. Jadi wah iki durung 2 minggu gak iso dicek IgG nih, ngenteni 2 minggu ae gak diterapi-terapi. Selamat mati pasien ini. Makanya IgM dulu. Nah IgM udah tegak baru IgG. Gitu. Oke, siap. Wes, dong. Oke, aman ya? Ricky mau tanya, Oke, apalagi? kalau ngitung HCT itu gimana? Menentukan DF sama DHF-nya itu? Ada rumusnya sebenarnya. Itu pakai HB persatuan ini sama trombosit. Nanti pembagiannya aku nggak hafal sih. Pokoknya intinya HCT itu kamu pakai patokan di atas 36%, di bawah 42% itu berarti ada plasma leakage. Artinya apa? Artinya dia sedang ada DBD, ada plasma leakage. Patokannya di 42% ya. Jadi ini 38 kan di bawah 42% toh. Atau yang ekstrim kalau di Injino pakai 40, cuma aku pakainya yang 42 sih. Maksudnya jadi klinisiku dulu waktu aku koas itu pernah dibilangin sama klinisiku. Pokoknya DBD itu cut off-nya itu di 42. Tapi nggak jadi pertentangan. Soalnya UKM PPD ini pasti di bawah 40 pakainya kalau DBD. Pasti. Soalnya ingat omonganku ya. UKM PPD ciri khasnya dia nggak pernah pakai soal yang ujung-ujungnya dipakai pertentangan. Pasti dia diprotes sama banyak bimbingan belajar ya. Makanya dia cari angka yang aman. Pasti di bawah 40 atau di bawah 42. 38, 37, 36. Wis angkane titenono ndek soal-soal pasti kayak gitu. 36, 38. Kalau lebih pun pasti lebih dari 42. 42 pas, 43 kayak gitu. Jadi cut off-nya di 42. Atau kamu pakai 40 juga boleh, terserah kamu. Enggak masalah. Oke? Oke. Aman, mantap. Asyun, aman Asyun? Aman. Oke, well played. Saya siapa saya? Tadi udah masukin Mbak Emma. Oke, Mbak Emma. Bayi usia 4 bulan dibawa oleh ibunya ke puskesmas untuk imunisasi. Riwayat imunisasi anak tersebut antara lainnya hepatitis B 3 kali, polio 3 kali, DTP 2 kali, HIV 2 kali, dan belum vaksin BCG. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Di bawah ini merupakan kontraindikasi memberikan vaksin. Oh, ini demam B. Yakin? Cul? Oke. Yakin? Gak mau ngomongin tuberkulin? Gak mau ngomongin HIV? Enggak, beda. Tuberkulin ya. Kenapa? Karena BCG itu ngomongin TBC kan. BCG ini kan buat TBC, Mbak. Makanya kamu harus lihat dulu uji tuberkulinnya ya. Nggak boleh ya. Kalau dia kurang dari 5 mm ya. Harus mantau kontraindikasinya kalau ada mantau tes positif, imunodefensi, gizi buruk sama infeksi berat ya. Ini bila usia lebih dari 2 bulan dilakukan tuberkulin tes. Ya. Aman ya?
Jadi lek BCG ingat-ingat ya, karena BCG itu punya TB, kamu cari di sini jawaban yang dia mengarah ke TB. HIV boleh tetap boleh ya. Kalau untuk TB tetap boleh. Pokoknya yang nggak boleh ku kalau reaksi uji tuberkulitnya kurang dari 5 mm ya. Mana ini ya, diinget-inget wis pokoknya gampangane lek ketemu soal sing ngomongin vaksin BCG, kalian imunisasi BCG, kalian cari yang bahas uji tuberkulit atau manto tes itu juga. Ya. Kayak yang nonton TBC. Oke, Nopi, Hajar. Nopski. Anak 7 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan lemas dan mata saya pada pemeriksaan fisik didapatkan anak tampak kurus, baggy pants appearance, rambut berwarna seperti rambut jagung, perut buncit dan edem pada kedua tungkai. Diagnosa yang tepat. Ini yang marasmus kwashiorkor nggak sih? Cul? Iya, Cul. Ya, pede ngono lho, mantap. Jadi marasmus kwashiorkor. Kenapa kok gitu Nah, bedain gini, Mbak. Atau Nov atau Mas Jun. Jadi gini, kalau ngomongin anak tampak kurus pasti kan kekurangan gizi lah. Kekurangan gizi itu ada 2. Ada marasmus, ada kwashiorkor. Marasmus itu kekurangan energi karbohidrat, kwashiorkor kekurangan energi protein, AEP ya. Kalau dua-duanya muncul namanya marasmus kwashiorkor. Khasnya apa ini? Baggy pen appearance ini khas pada orang dengan kekurangan energi protein ya. Rambut berwarna seperti rambut jagung ini baru punyanya punyanya marasmus ya. Lek perut buncit baru ini KEP sama protein juga. Jadi gini tak cerita nih, opo sih orang dengan perut buncit sama edem kedua tungkai itu khas pada orang dengan kekurangan energi protein ya kan ya, atau kwashiorkor. Yang buat ngikat ini dengerin ya. Nanti kepake buat nanti waktu gagal ginjal. Konsepnya sama. Jadi untuk ngikat cairan, kalian membutuhkan zat yang namanya albumin. Ya, untuk ngikat cairan kalian butuh zat yang namanya albumin. Albumin itu dibuat ya kan, bahan dasarnya itu dari protein. Protein. Makanya ketika orang kekurangan energi protein, artinya asupan daging-dagingan, kedelai, pokoknya asupan proteinnya turun, di dalam tubuh proteinnya juga turun enggak? Turun. Oke. Ketika protein turun, pabrik untuk membuat albumin nggak bisa produksi, setuju enggak? Setuju. Iya. Kan nggak ada bahan dasarnya. Iya. Otomatis kalau nggak terbentuk albumin, cairan nggak ada yang ngikat, setuju enggak? Setuju. Jadilah edem. Makanya kalau sudah ada edem, muncul edem kedua tungkai sama anasarka, perutnya buncit. Ya, khas edem anasarka. Ketemu perut buncit. Itu ceritanya. Kok orang dengan kwashiorkor terjadi perut buncit sama piting. Kalau di kedua tungkai, ini nama lainnya piting edem. Edem kedua tungkai ini piting edem. Kalau perut buncit namanya edem anasarka ya. Oke, gitu. Terus baggy pen sama rambut berwarna jagung itu karena kekurangan karbohidrat. Khas. Baggy pen itu kulit yang di pantatnya itu ngelewer. Baggy ini kan tas. Pen ini kan celana. Jadi maksudnya baggy pen ini kulitnya itu loh, kayak kulit pantatnya itu ngelewer. Itu baggy pants namanya. Celana berkantong, baggy pants ya. Aman ya ini ya, paham ya? Paham. Mantap. Ya, marasmus kwashiorkor, benar jawabannya ya. Ingat. Oke, Kakak Juns. Wah, aku sing dodo masih. Seorang bayi usia 2 bulan bawa ibunya ke IGD dengan keluhan demam sejak 4 hari dan mulai tidak mau menyusu sejak 1 hari. Pasien dikeluhkan BAK berbau dan pekat sejak 1 minggu terakhir. Pemeriksaan fisik anak tampak sakit berat dan lemas. Nadi 120, RR 40, suhu 39. Pemeriksaan lab HB 10,
HCT 36%, leukosit 15.400, trombosit 442.000. Pemeriksaan urinalisis, leukosit 10, nitrit positif, leukosit estres positif. Apa tata laksana yang tepat untuk pasien ini? Kuncinya itu di situ yang tak blok. Apa ini? Nah, EB. Ayo. B. Cul ya. Cul ya. Oke, sekarang tak analisa dulu ya. Kita analisa Ya. bareng-bareng dulu. Nanti sampean jawab kunci jawabannya sampean tentuno sendiri ya, oke? Ini kan anaknya usia 2 bulan, ya kan ya. Terus ibunya dibawa ibunya ke IGD loh ya, bukan ke poli ya. Kira-kira kalian dibawa ke IGD, dikasih obatnya per oral apa disuntik IV? IV. Pasti kan ya. Nek digawe oral, lapo digonang IGD, gonang poli aja oleh obat per oral ya. Karena dia ke IGD khas, maka ABC-nya kalian cari yang IV. Ya, cari yang IV. Kemungkinan berarti kan nek A, B, C. Sekarang kita lihat usianya itu 2 bulan. ISK lek sik 2 bulan dikasih apa kira-kira? Wis iki jawabannya nanti jawaban Oh iya, ampicillin. Ya, mantap ya, ampicillin. Pokoknya ini anak-anak apalno ambigenta ya. Ada yang bedain lagi ini gini menurutku wah kan ya di bawah pokoknya aku patokane gini tak terangno dulu ya. Di bawah 1 tahun obat itu cari gak ampi yo genta. Nek terus habis itu nek wis kalian tahu ampi atau genta kalian lihat di sini. Dibawa ke IGD atau di poli. Lek di sini dibawa ke poli, kalian milih yang oral. Tapi lek di sini IGD kalian cari yang jawaban yang IV. Iya. Jadi misalkan muncul dua-dua nih, ada IV, ada oral, kalian tentukan aja dari sini. Ada cara yang anak-anak nentukan itu melalui hitung jumlah leukosit, HCT. Itu jujur aku gak ngapal buang-buang waktu. Nek menurutku, pertama kalian harus inget-inget dulu nyari satu-satu datanya, kalian cocokkan, baru kalian bisa tentukan. Nek aku gampang, terserah kalian mau pakai yang mana ya. Nek aku pakai yang ini. Lek IGD pasti cari yang IV. Misalkan muncul ampicillin dua-duanya, ada yang IV, ada yang PO. Lek dibawa ke IGD IV, lek dibawa ke poli kasih oral. Itu kuncinya nek soal anak ya. Khas di bawah 1 tahun itu kalian ngasih nek gak ampi yo genta. Misalkan kan ampicillin yo genta. Wih, pertanyaan nek gentamisin IV ampicillin oral. Tapi iki dibawa ke IGD, pilih mana tetap ampicillin apa pindah genta? Cari yang IV karena IGD. Pakai yang gentamisin IV enggak apa-apa. Paham ya? Paham. Wih, drug of choice-nya ciprofloxacin. Ada ini khas IS full atas. Aku pernah nyoba ngikuti tips yang itu tak jawab dan hasilnya salah. Wis ojo sesat itu. Ada yang membagikan antibiotik ini enggak menurut usia, tapi menurut poolnya, pool atas atau pool bawah. Ini kan khas pool atas ya. Kenapa? Ini BAK-nya berbau pekat sejak 1 minggu terakhir dan dia juga nyeri. Khas trombositnya 442.000, leukositnya 15.000. Dia artinya pool atas. Tapi pernah tak coba, aku jawab ciprofloxacin, salah jawabannya. Jadi wis ojo sesat itu. UKM PPD ngikut yang ini aja, pakai yang tak terangin di awal tadi ya. Wis nek gak pokoknya nek bawah 1 tahun pakainya nek gak ampi yo genta ya. Terus menentukan IV atau oralnya dari sini. Lihatan IGD atau poli. Aman ya? Aman. Oke, mantap. Good one. Nah ini loh, ada yang menentukan ini benar dibagi ISK pool atas atau pool bawah. Tapi ada yang bagi poolnya ini untuk menentukan terapi. Pernah tak ikuti ternyata jawabannya salah. Buruk ya ini loh Chef Tria. Nah itu loh, kalau ada dua-duanya ampi sama genta. Nah itu tadi yang tak terangkan, ada ampi sama genta lihat atau kasusnya di mana Mas? Biasanya muncul dua-duanya, contohnya tadi ya. Di IGD misalkan ya. IGD itu ada yang nerangin gentamisin IV, ada yang ngomong ampicillin per oral.
Wis aja jawab ampicillin karena dia di Oh. IGD jawab apa yang IV, ganti yo gentamisin. Paham ya? Jadi nentok-nentok non itu harusnya kan dihitung dia masuk yang ranap ini loh hitungannya. Ada yang ranap, ada yang rawat jalan. Nah aku gampang, gak usah ngitung koyok ngene, gak usah kalian ngafalno leukositnya berapa, terus habis itu limfositnya berapa. Cek aja dia datangnya kemana. Nek digonang IGD, wis iku mesti di IV, mesti rawat inap. Nek ndek poli ya wis iku mesti di rawat jalan. Orang bikin soal pasti gitu. Gampang kok membikin soal ya. Pasti lihat arahnya dulu ya. Kayak apa di kewenang poli nek gak dirawat jalan. Wik. Hmm? Wik, halo. Halo, ya. Tak kok misalnya berarti nek kasus iki sungguh arek usianya 2 tahun, kene pilihannya ceftriaxone berarti. Ya. Kalau di atas 2 tahun, arahnya ke Ceftri. Batasannya 1 tahun berarti. Oh, sorry. Batasannya itu 5 tahun, Nov. Di atas 5 baru kamu pilih Ceftri. Di bawah 5 tetap Ambigenta. Oke. Ya, batasannya 5 tahun. Sorry, mapet. 5 tahun. Oke. Oke. Oke, saiki sapa saiki berarti? Aku. Oke, Mbak M. Pacar. Seorang anak perempuan usia 5 tahun datang dengan keluhan demam disertai batuk sejak 5 hari. Saat ini muncul kemerahan di kulit namun tidak disertai gatal. Pasien juga dikeluhkan kedua mata merah dan berair sejak 1 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik nadinya 100, RR-nya 28, suhunya 38. Ditemukan konjungtivitis, ODS, dan makulopapular eritema kasar pada bagian wajah, leher, badan, dan ekstremitas. Hasil pemeriksaan lain dalam batas normal. Apakah diagnosa yang tepat? Rubiola. Dia ada demam, terus ketambahan ada konjungtivitis. Ini khas punyanya siapa? Yang C. Yakin? Kira-kira yang jawabannya mirip-mirip mana sama mana? Demam scarlet. Hah? Tak kasih pilihan ya. Ini jawabannya, Mbak. Lek kamu ketemu kayak gini, ada opsi rubella sama rubeola. Berarti mesti salah satunya dari keduanya. Misalkan kamu mau bikin jebakan, ya kan ya. Kamu suruh milih lewat jembatan. Ada 2 jembatan, sama saat yang 3 sisanya itu jalanan becek, jalanan lumpur, sama hutan. Ya kan pasti kamu jebakannya kan pasti yang mau bikin mirip yang jembatan tadi. Tapi bentuknya beda. Sama ini juga. Kalau udah ada tulisan kembar gini, kamu curiga di antara 2 ini. Lah, sekarang ini yang mana kira-kira? Ada demam, terus ada konjungtivitisnya. Yang B. Yang B ya. Oke. Betul? Iya. Oke, mantap. Ya, jadi ini rubeola khas. Cara bedainnya kalau rubeola ini kan campak. Ya, tak terangi dulu nanti tak kasih tahu cara bedainnya. Jadi campak ini sering keluar ya, memang. Khasnya dia itu tadi kalau di soal dia ngomong demam ada konjungtivitis. Kalian curiga campak. Itu soal pada anak-anak. Ya. Terus penyebabnya lek ditanya, penyebabnya adalah paramyxovirus. Paramyxovirus ya, PMV, paramyxovirus. Oke, dibagi menjadi 3 stadium. Stadium prodromal, stadium erupsi, sama stadium konvalesen. Prodromal itu demam tinggi terus menerus, lebih dari 38,5. Ada batuk pilek, nyeri telan, faring hiperemi, stomatitis, konjungtivitis, bercak koplik, ya kan, atau koplik sign. Sama, itu yang prodromal. Kalau stadium erupsi, dia ditandai ruam seluruh tubuh, dimulai dari belakang telinga, wajah, badan, ekstremitas selama 5-6 hari. Kalau stadium konvalesens, dia hiperpigmentasi kulit, menghilang 1-2 minggu. Gampangannya gini, yang tadi kira-kira yang mana? Kalau yang soal tadi yang mana kira-kira? Antara prodromal, erupsi atau konvalesen?
Yang prodormal. Prodormal, bener ya. Khasnya ada Konjungtivitis. konjungtivitis. Wis iku stadium prodormal. Lek erupsi dhek ngomong ruam seluruh tubuh, ingat lo ya. Seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh. Cut off-nya 5 sampai 6 hari. Itu erupsi. Ya, nah, kalau konvalesen dia sudah ada hiperpigmentasi. Jadi cara ngafal nih rek gampang. Prodormal itu ada demam di tadi konjungtivitis. Wis kepuun prodormal. Erupsi itu karena dia erupsi kan artinya meledos. Kalau gunung itu dia udah meledak. Kalau meledak dia tumpeh-tumpeh, merah semua ya, badannya merah semua. Itu erupsi. Ya kan? Kalau konvalesen ada hiperpigmentasi. Wis ikut tok. Enggak usah ngapalno kabeh. Prodormal, ada konjungtivitis sama demam. Erupsi karena dia meledak, badannya merah semua. Konvalesen sudah muncul hiperpigmentasi. Sudah. Ya, itu khas. Kalau ngomongin campak, memberikan pemeriksaan nggak pernah keluar, tenang aja ya. Mentok-mentok analisis gas darah sama ini elektrol darah lengkap. Itu pun waktu di TU keluarnya. Yang sering keluar ya ini stadiumnya sama penyebabnya ya. Paramyxovirus. Itu rubeola ya, tampak nama lainnya rubeola atau measles atau morbili. Oke. Komplikasi sekarang ini juga sering khas. Kalau ini yang paling sering keluar ya di antara semuanya itu ini bronkopneumonia. Kenapa kok paling sering keluar? Karena dia yang paling berbahaya. Jadi rubeola itu komplikasi yang paling berbahaya adalah bronkopneumonia. Alien itu ya. Tata laksananya ya suportif tok. Ada definitif. Definitif itu apa sih? Contohnya antibiotik. Lah karena dia virus, namanya aja virus, harusnya dia sembuh sendiri. Maka kamu kasih apa? Suportif saja, cairan yang cukup, suplemen nutrisi, vitamin A, antipirotik atau anti demamnya tadi ya. Antibiotik perlu nggak dia antibiotik itu sebenarnya diperlukan kalau ada infeksi sekunder. Maksudnya apa? Misalkan kamu pilek terus muncul radang tenggorokan. Nah, faringitisnya ini kamu baru boleh kasih antibiotik. Tapi kalau yang virusnya tadi dia sembuh-sembuh sendiri, cukup suportif. Suportif itu mendukung saja ya. Terapi yang mendukung ya, cairan, nutrisi gitu toh ya. Kenapa kok cairan ditaruh yang pertama? Karena namanya aja orang demam. Demam satu-satunya cara kalau tanpa obat penurun panas, cara biar cepat dingin adalah dikasih cairan. Karena fungsinya cairan adalah termodinamika ya. Fungsinya air itu termodinamika di tubuh. Termoregulator untuk ngatur suhu tubuh kita. Makanya dikasih cairan yang cukup. Aman ya? Oke, mantap. Siapa sekarang? Emma mana? Tetap arek ego. Siapa ya? Habis aku. Habis kamu. Novski. Anak perempuan usia 6 tahun datang bersama orang tuanya dengan keluhan demam sejak 5 hari yang lalu. Demam dirasakan pada malam hari, disertai nyeri kepala, lemah, lesu, mual, nafsu makan menurun, dan diare. Penderita tinggal di dekat Danau Lindu Sulteng dan bekerja sebagai nelayan menangkap ikan. Hasil pemeriksaan kasus penderita ditemukan telur lonjong dengan operkulum tanpa duri. Maka diagnosis yang tepat. Ayo, tak kasih clue ya. Karena dia tanpa duri, berarti dia yang bendera Jepang. Bendera Jepang kan bulat, ada tengahnya. Japonicum, depannya apa? Titik-titik Japonicum. Sistosomiasis ya, Schistosoma japonicum. Nama penyakitnya Schistosomiasis. Mantap, ya, jangan sampai lupa ya. Schistosoma japonicum kayak bendera Jepang. Ya. Kalau dia spina lateral miring namanya Mansoni. Ingat kalau miring kayak Mr. P. Mr. P punyanya cowok. Cowok kalau pipis dia miring ya, nggak mungkin tidur. Makanya Mansoni men kan cowok ya. Konjong spina lateral khas. Kalau hematobium dia terminal ya. Dia terminal di tepi. Oke, aman ya? Halo guys. Aman. Schistosomiasis. Oke.
Emang Mas Jun. bayi aterok berat badan lahir 3.400 gram dengan keluhan sesak nafas, sianosis, sudah dilakukan ventilasi tekanan positif. Bayi dilahirkan secara SC atau indikasi ibu demam dan ketubuhan sudah pecah namun tak kunjung ada kontraksi. Apa gambaran radiologi yang diharapkan pada kasus tersebut? Oke. PPP. Nafas, sianosis. Honeycomb? Yakin. Eh. Yakin. Nggak mau retikulogranular. Ya wis, C. Wah, C. Gak mau infiltrat kasar. Apa gak mau tetap di jawaban awal? Cewek. Ya A ya, infiltrat kasar. Ini Mas, honeycomb appearance ini yang Mbak jawab itu khas pada orang dengan apa? Dengan bronkiektasis. Bronkiektasis. Ya, pokoknya honeycomb ini atau tram track line itu punyanya si bronkiektasis ya. Itu honeycomb appearance, sarang lebah, tram track line catatannya itu punyanya si bronkiektasis ya kan ya. Tapi kalau dia ngomongin dia ngomongin sesar-sesaran ya kan ya. Berarti dia punyanya siapa? Punyanya asfiksia. Mas ya, punyanya Mas. Ya. Meconium aspiration ini loh punyanya Mas. Ya, punyanya ini. Ya, itu khas pada orang dengan SC-SC-an. SC-SC-an itu Meconium aspiration syndrome. Mas. Khasnya apa? Infiltrat kasar atau bercak irreguler pada sebagian lapang paru. Opo kok ada infiltrat kasar? Infiltrat kasar itu berarti gambarannya jelas banget. Loh, kok namanya aja meconium aspiration. Dia ketelan di parunya, ada meconiumnya. Otomatis di gambaran radiologis kelihatan jelas banget, kelihatan kasar banget. Ya, infiltratnya. Ketok banget soalnya meconium yang ditelan kan bahan infektif. Meconium itu kan mambu gak enak ya, bosok. Makanya dia infiltratnya kasar. Kelihatan. Begitu ceritanya. Kalau C tadi, apa berarti? Kalau retikogranular ini kalau nggak salah punya ini loh, apa namanya? Air trapping itu loh. Ada kok penjelasannya yang itu. Itu iya sempat keluar itu. Ah ini punyanya HMD, hyaline membrane disease. Kalau hyperlucent ini khas pneumotorak. Nah ini yang dibahas Mas Jun tadi yang retikogranular ini sempat keluar HMD ini. Hafalinnya. Cuma khasnya ini tadi honeycomb appearance ini biasanya pada dewasa. Nah malah ini tadi yang tak terangin ada tram track line sama sarang lebah ya honeycomb appearance itu. Kalau retikogranular hyaline membrane disease, hiperlucent avaskular, pneumotorak ya. Gampang nek pneumotorak iki mesti ono hiperan. Auskultasi ini dengernya hipersonor, terus pemeriksaan nih hiperlucent. Pokoknya ono hiperan paru, kalian gepuk pneumotorak ya. Lek auskultasi ini pneumotorak itu hipersonor, radiologisnya hiperlucent. Tapi nek efusi pleura ini namanya aja efusi maka ketemunya edema ya, edem interstisial. Karena banyak cairannya pada orang efusi. Oke. Aku kan? Ya. Seorang laki-laki 17 tahun mengeluh ukuran penisnya kecil, suara Iya. suara lembut dan merasa sangat pemalu. Dari analisa kromosom didapatkan 47 XXY. Apakah diagnosa pada pasien? Cowok tapi kayak cewek. Uh-uh. Ayo. Apa yuk?
cleaner apa Edward ya? Cleaner filter. Salah ya? Ayo. Edward. Yang GX ya. beda. Oke, mantap ya. Cleaner filter. Good. Nek gini, Rek. Kalian kan kadang sering ketuker ya antara turner sama cleaner filter mana yang cowok. Tapi iki rada jorok sih apalane sih. Dulu soalnya aku ambek teman-teman bukan apalane ya. Ya aku sama ini Mas Jun relate, Mas Jun mesti. Ya. Mas Jun pasti relate. Karena dia cowok seperti cewek, berarti dasarnya kan cowok. Cowok berarti kelaminnya kan kintil, makanya cleaner filter ya. K. Depannya sama-sama K, berarti punyanya cowok ini. Kalau cewek ya kan berarti lawannya apa ya? Turner ini. Turner. Jadi nek pasien ini nang kene cewek, koyok cowok keluar bulu dada, ketiaknya banyak bulunya lebat, berarti punyanya si Turner. Tapi di sini cowok tapi titiknya kecil, suaranya lembut, pemalu, feminim lah dia, feminim. Itu cleaner filter karena K kintil gitu ceritanya. Oke. Ya wis itu buat hafalan aja ya, kalian bikin hafalan sendiri rek sing pantes iku anjen aku ambek arek saking bundune soalnya. Ya mepet soalnya aku dulu waktu ini apa ya, mek sak wulan tok kan aku dulu sama temen-temen ngejar banget, ngapalin soal banget dulu sama ciri-cirinya. Kayak gitu ceritanya. Oke, ikut. Sekarang apa? Ngopi cuy. Ike, ya. Anak H 9 tahun datang dibawa orang tuanya karena tampak sesak memberat sejak 3 hari terakhir. Kalau disertai dengan kencing yang berwarna seperti cucian daging. Hasil pemeriksaan fisik bla 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 ditemukan edema palpebral dan ekstremitas. Dari pemeriksaan menunjang protein uri plus 4 dan albumin 1,5. Terapi non perpaku yang disarankan. Dia terkena garam. Yang mana ayo? 100 sampai 200 mg per hari. Yakin? Cil ya? Iki kan nefrotik. Ya. Berarti kan sing rendah garam ya. Masa 1.000 2.000 iki gak ngapal aku iki karo. Gak apa-apa, pilih mana yang mana. Le gak B yo D. Weh. Yang C ya. 1.000 sampai 2.000 miligram. Harapannya apa? Ini kan ceritanya gini, Nov. Orang dengan sindrom nefrotik, ya kan yo. Kan dia edem, setuju enggak? Setuju. Orang dengan edem tadi tak bilang nggak punya apa tadi? Albumin ya kan, ya nggak punya albumin, otomatis nggak ada yang ikat cairan. Harusnya anak ini biasanya kan dikasih furosemid buat ngeluarin bengkaknya ini, ya toh? Obatnya orang edem kan furosemid. Ya. Setuju nggak? Setuju. Lah, tapi soalnya ini Rek, diminta kalian yang non farmakologis, yang tidak memberikan obat-obatan non farmakologis. Jadi berarti alami lah. Otomatis caranya biar si pasien sering kencing, kamu kasih apa? Kan nggak mungkin. Harusnya kan kopi bisa bikin kencing-kencing terus. Tapi si pasien ini kan anak-anak, nggak mungkin mau kasih kopi. Otomatis dikasih apa? Garam. Dari sini yang paling besar mana kalorinya? Apa namanya? Garamnya ya 1.000 sampai 2.000 miligram. Harapannya CE pipis-pipis terus. Gitu. Makanya dikasih 1.000 sampai 2.000. Gitu. Ceritanya begitu. Sama kayak orang diet. Orang diet itu kan dia sering apa namanya? Diminumnya direstriksi. Oh, sorry, bukan orang diet. Orang petinju yang dia mau kepingin turun kelas dari misalkan kelas berat kepingin main di kelas bulu misalkan. Dia nggak ambil beban tapi dia ini jogging sambil minum apa? Rendah garam. Ya, 1.000 sampai 2.000 mg per hari. Gitu. Aman ya ini ya? Aman. Ini menjadi benar ya kan ya. Ini menjadi benar ya kalau tulisannya 1 sampai 2 gram. Ini permainan satuan, paham maksudnya? Lek di buku Ingenio kan pakainya gram. Makanya 1 sampai 2 biasanya. Paham enggak? Yo.
Iya, wih. Iya kan? Iya, bener. Paham. Tapi nek di sini miligram. Mm-mm. Makanya biasanya teman-teman itu jawabnya B 1 sampai 2 gram per hari loh. Kita padahal duduk gram ini miligram Iya. dikonversi menjadi 1000 sampai 2000 miligram per hari. Nek gak Paham tahu jebakannya ya soal aja. ini paham maksudnya? Paham. Iya, Pak. Ya jadi tekok gram nang miligram maksudnya ya. Mm-mm. Gitu. Oke, aman? Clear? Aman. Nah, ini loh. Ini harusnya loh ini. Ya. Mm-mm. Harusnya kan ini tadi. Tapi diubah tadi menjadi miligram. Miligram, iya. Ya. Clear ya? Nih, harusnya kan furosemid. Ya toh? Yang tak terangin di awal. Kalau farmako dikasih furosemid, cek gak abuh, cek gak edan. Lah, ternyata dia nggak boleh. Si soal itu mintanya non farmaka. Berarti non farmaka apa? Ya ini, rendah garam. Tapi hati-hati sama satuan. Nek satuan ini gram, bener jawab 1 sampai 2. Tapi nek miligram dikonversi menjadi 1000 sampai 2000 miligram per hari. Gitu. Ya, aman ya? Aman. Oke. Iki siapa sih? Ah, iki temane. Lah kecet lah niki. Wis dibahas ya, gak apa-apa wis. Ayo, terus. Seorang wanita 18 tahun mengeluh belum mens dan belum ada pertumbuhan payudara. Hasil pengukuran tinggi badan 140 dari analisa kromosom didapatkan 45XO. Iya, wis tak wis Diagnosa pada tenang pasien di ini atas. nih. Langsung jawab ae wis. Surner. Iya, wis oke wis sip. Wedok jale ya, wedok kok lanang ya, dunia. Tapi inget ya, hafal-hafalan ya. Iki mesti salah satu ini keluar, entah sing Cliniver, entah sing Turner ya. Salah satu ini keluar. Mesti. Tapi tak tahu sing mana. Oke, ajar lagi. Mas Mbak siapa? Mbak M. Bayi perempuan dibawa ke puskesmas untuk memeriahkan perkembangannya. Saat ini, ia mampu melihat objek ke samping kanan dan kiri dan sebaliknya. Bila tengkurap, mampu menopang bahu dengan kedua telapak tangan. Bila direspon tersenyum, mengucapkan kalimat hu ah ber. Bila didudukkan, badan dan kepala tegak. Usia yang tepat pada anak ini Usia duduk tuh 6 berapa nih? 6. Yakin? 4 8 bulan ya. 4 bulan kan dia sudah bisa. Ini namanya mumbling. Lek di buku anaknya presentasinya Dr. Horizon kalian saya ingat dulu. Ini namanya mumbling. Ber. Ini namanya mumbling. Jadi anak lek sudah ciri khasnya sudah menyentuh 4 bulan. Kalau normal dia bisa mumbling. Tapi kalau dia belum bisa mumbling, dia berarti anaknya kenapa? Speech delay. Ya. Speech delay. Ya, aman ya? Ini nggak usah Denveran ini. Patokannya di itu tadi. Pokoknya Dewi sisok mumbling berarti dia 4 bulan normal. Tapi biasanya soalnya diganti. Umur 4 bulan si anak belum bisa bilang ber atau langsung disebutkan, Dek, atau langsung pasien tidak bisa tidak ditemukan mumbling pada pasien. Berarti diagnosanya apa? Speech delay. Padahal usianya 4 bulan. 4 bulan sudah harus bisa bilang ini ber. Kayak gitu. Nah, itu mumbling namanya ya. Oke. Apal ya, aman ya? Oke, good. Saiki sapa saiki? Aku ya, mari Mbak Emma aku mau. Oh iya, Langsung. Mbak Emma Novski. Oh iya benar Pak. Anak laki-laki usia 2 tahun datang dengan keluhan pucat sejak 1 minggu. Heart rate-nya 110 kali per menit, RA 24 kali per menit dan tensi 37. Suhunya 37. Pemeriksaan fisik didapatkan hepatosplenomegali ikterik positif. Riwayat transfusi rutin tiap bulan. MCV dan MCH turun. Pemeriksaan Bakomas pada pasien ini. Oke. Ini tak kasih kuncinya. MCV dan MCH menurun. Berarti pasiennya apa?
hipomikro, anemia hipomikro yang mana kira-kira pemeriksaan yang dipakai? Thalassemia. Boleh, ya oke, karena ini didapatkan hepatosplenomegaly ya, ada pooling dia. Oke. Berarti apa pemeriksaannya? Yang Ayo, khas. Elektroforesa HBD. Ya, HPD, ulang tahun kan? Yang D. HPD. Elektroforesa HB. HB. Oke, mantap ya, HB elektroforesa, ya kan? Karena dia thalassemia. Kok bisa tahu? Nih kuncinya. Jadi Novia tadi taunya ini Mbak M. Saya tahunya pertama, clue pertama dia MCV MCH-nya menurun. Berarti dia hipomikro. Kedua ketemu ini hepatosplenomegaly. Terjadi hepatosplenomegaly itu karena apa? Karena pemecahan darah. Jadi dia sebenarnya secara general maksudnya di anemia hemolitik. Nah, hemolitik itu banyak, ya kan ya. Pada kasus ini hemolitiknya karena talasemi. Kalau dia talasemi berarti pemeriksaannya yang dipakai apa? HB elektroforesa. Gitu ceritanya. Aman ya? Hepatosplenomegaly itu muncul karena pooling, penumpukan. Jadi limfa itu kan dia spleen atau limfa itu fungsinya itu mecah HB, Mbak. Dia merusak HB, harapannya nanti dibentuk HB baru. Ya kan ya. Lah ternyata si HB ini tadi buntu limfa, kelenjar limfanya terbuntu dia. Efek sampingnya dia makin besar numpuk HB yang pecah tadi numpuk, akhirnya limfanya membesar, membengkak dia karena kebanyakan HB yang pecah. Gitu. Oke, sekarang oke, Kakak Jun. Mbah Hajar sudah. Ma. Seorang anak umur 2 tahun dibawa ibunya ke klinik tumbuh kembang anak untuk periksa rutin. Ternyata didapatkan riwayat imunisasi yang telah diberikan yaitu BCG 1 kali, DPT 2 kali, yang terakhir diberikan sekitar 2 minggu yang lalu. OPV 4 kali, hepatitis B 2 kali. Bila dilihat dari status imunisasi, vaksin yang paling mungkin diberikan saat ini adalah Mana yuk? Sudah BCG 1 kali. Cul ya? Yang D ya campak. Ya, sebenarnya gini ya apa ya? Iki hafalan full ya Mas Jun. iya. Jadi ya emang kudu ngapal tabel iki memang. Iya. Yang jelas gini wis. Nek kasus ini aja ya, aku bahas kasus ini aja ya. Intinya dia kan BCG 1 kali, DPT 2 kali. Berarti dia kan apa? Post pentabio kan? Post pentabio di ini di apa namanya? Tahun kedua berarti ini antara 24 ke 3 ya kan ya. Lah kan rotavirus kan nggak wajib. Yang wajib kan hepatitis B, dia sebelumnya udah dapat belum? Belum dapat ya kan ya, baru 2 kali hepatitis B-nya. Padahal dia di tabel ini hepatitis B dia pada bulan 1, 2, 3, 4 harusnya kan 4 kali. Ternyata sampai usia 2 tahun dia masih dapat berapa? 2 kali. Makanya dikasih 1 lagi ya. Itu hepatitis B-nya. Terus habis itu campak. Kita lihat campaknya kan harusnya di bulan ke-9. Ya toh? Campak itu kan boosternya bulan ke-9. Nah, ini sampai 2 tahun, dia belum ada riwayatnya. Ini loh, terakhir diberikan sekitar 2 minggu yang lalu. OPV 4 kali, hepatitis B 2 kali. Belum ada campak kan di sini kan. Makanya dikasih di sini. Hepatitis B sama campak. Ini di tabel 9, bulan 9. Mana ya? Campak. Nah, ini loh. Cuma 1 kali tok di bulan 9. Lah padahal dia riwayatnya belum ada campak sama sekali ya. Sama seumur jagungnya dia itu nggak pernah campak, makanya dikasih campak. Takon. Nah, kalau aku nggak salah dengar ya, tutor injennya aku ngomong pokoknya misalnya masih di bawah 1 tahun
apa ada vaksin yang belum dikasih, itu boleh dikasihkan. Tapi setelah misalnya DE wis lewat waktunya di atas 1 tahun, nek ancene wis lewat apa ya, wis kelalen maksudnya Kebablasan. harusnya 3 kali, DE cuma vaksin 2 kali ya wis dijarno ngono. Nah, ngene sih, nek ngomongin vaksin ya kan ya. Pokoknya nek campak itu harus diberikan 1 kali. Campak itu minimal 1 kali. Lah Mas yo katakan di bulan harusnya kan diberikan di bulan ke-9 karena belum dapat sama sekali itu sebelumnya. Dapat belum dapat sama sekali. Makanya lebih dari 1 tahun pun walaupun DE di bulan kedua tetap diberikan. Tetap diberikan ya. Jadi iki misalnya harusnya kan dia diberikan sudah 2 kali pada usia 18 bulan, berarti kan lebih dari 1 tahun kurang dari 2 tahun ya toh. Harusnya harus diberikan 2 kali. Dia dorong blas ya tetap dikasih campak 1 kali, minimal 1 kali pemberian campak itu. Paham maksudnya? Jadi khusus campak itu kudu masih itu teranjana gini Nov. Dari hepatitis B, polio, BCG, DTP, HIV, sampai rotavirus ini, sampai pentabio ini kan disebut pentabio. Iku lek apa namanya lebih dari 1 tahun ada sing telat gak masalah. Sebelumnya kan ada riwayat pemberiannya. Ya kan lahir 1 bulan, 2 bulan ini kan sudah seenggak-enggaknya sudah pernah diberikan sekali. Lek campak itu sampai bulan ke-9 tok diberikan. Ini loh kosongan putih. Jadi dia belum punya riwayat vaksinasi sama sekali campak. Makanya walaupun dia lebih dari 1 tahun, sing campak itu harus minimal diberikan 1 kali. Ya, terus yang kedua, ini kan yang paling mungkin bukan yang wajib diberikan. Jadi misalkan campak itu gak durung diwenehno Nov, walaupun di usia ke-5 tahun, yo gak masalah. Kan gak wajib. Dia kan soal ini yang paling mungkin. Oh iya, siap. Paham maksudnya? Paham. Jadi ini yang belum pernah kedapatan vaksin sama sekali. Lek sing lain-lain di skip gak masalah. Kan udah ada riwayat pernah 1 kali vaksin. Lek campak mulainya kan bulan ke-9. Lah, bulan ke-9 sampai 2 tahun itu belum sempat dapat sama sekali di riwayatnya ini loh. Enggak ada kan ya? Campak. Enggak disebut. Makanya dikasih campak. Yang mungkin 2 kalau di sini. Kalau enggak yang DPT sama campak berarti HIV sama campak. Nek gak B ya D. Padahal di sini difteri pertusis ini sama apa namanya DPT ini tetani itu sudah sempat ada riwayat 2 kali. Ya kan ya, tapi sing hepatitis B kalau sudah 2 tahun harusnya sudah 4 kali pemberian, dia masih 2 kali. Berarti nyekip 2 kali kan yang hepatitis B ini. Makanya dikasih yang hepatitis B. Hepatitis B sama campak gitu. Tetap konsepnya ya kalian harus hafal ini dulu tapi. Harus ngafalin ini dulu. Pokoknya yang khas itu campak. Campak itu pada bulan ke-9. Loh nggak ada riwayatnya. Jadi bulan ke-9 dia baru mulai sekali. Baru bulan kedua di 18. Jadi patokannya mesti paling sering soalnya nggak campak, soalnya dia beda sendiri. Begitu. Oke, nanti tak kirim. Tenang. Yuk, dikit lagi yuk. Ayo semangat, gengs. Yuk, semangat, gengs. Tingkat, gengs. Sekalian ya, dihabiskan ya. Ya. Oke. Siap. Oke, saya siapa sih? Mas. Aku. Oh, Mbak Em. Oh iya, Mbak Em. Dadah. Seorang pria ditemukan di kamar terkunci dalam kondisi meninggal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet melingkar pada leher mendatar. Penyebab kematian korban tersebut mendatar. Penjeratan, mantap ya. Jadi kemungkinan diagnosanya kalau ngomongin luka melingkar di leher itu kalau nggak penjeratan ya gantung diri. Cara membedainnya kalau datar dia penjeratan, tapi kalau V atau U itu gantung diri. Khas ya? Nggak bingung ya ini Mbak Em ya, aman ya? Oke, mantap. Katanya cocok bagi forensik Mbak Em. Iya, biasa yang lian-lian kan kudu perlahan-lahan. Aku nek forensik langsung banter Mbak Em. Nah, ayo. Seorang mayat perempuan ditemukan di kamar hotel, ditemukan lebam di daerah punggung yang hilang dengan penekanan pada saat itu tiba di TKP pukul 9 pagi.
tanggal Wis 20 Kak. 2018. Oke. Pada daerah leher juga ditemukan adanya lecet memar kemerahan. Perkiraan kematian. Oke, Tuh. berarti Lebam daerah punggung hilang dengan penekanan. Berarti kan masih belum bagus, menetap Mas. lebame. Lebam belum menetap. Oke. Kemungkinan 6 jam, antara 4 sampai 6 jam dong. Oke, berarti 9 ke 4. Cak suwi ya kalau hitungannya. Yang 4 pagi gue. Cul? Yang B. Yang A ya, jam 8.45. Dengan hilang dengan penekanan itu masih ini 15. 4 jamu bener tapi bukan 4 sampai 6, 15 sampai 4 jam. Ya. Nah, antaranya harusnya kalau dikurangi kan ini jam 5 sampai 8.45. Tapi di ABCN nggak ada jam 5. Ini loh, ABCN kan jam 5 nggak ada. Adanya jam 8.45, jam 5 sampai 8.45. Makanya arahnya ke 08.45. Ada biasanya gini ditanya nek teman-teman dulu bingung gini. Dwi, kayak gitu kan harusnya yang terdekat. Berarti yang B dong jam 4 kan jam 5 sampai 8.45. Nah, tapi kan nanti kamu kalau jawab jam 4 berarti di luar ini. Paham? Ini kan udah range-nya, range matinya. Paham nggak? Kan range matinya kan 15 menit sampai 4 jam. Berarti 15 menit sebelum jam 9 jam berapa? 8.45. 8.45. Ditarik ke belakang sampai 4 jam sebelumnya. Jam 5. Ya. Jadi mau nggak mau kamu harus antara jam ini jawabnya. Misalkan nggak ada jam 5, kamu pengennya jam 5 misalkan. Tapi di ABCN nggak ada. Nggak boleh kamu jawab yang paling dekat sama jam 5. Tetap harus di antara range tadi, jam 5 sampai 8.45. Jadi jam 5 nggak ada, berarti jam 8.45. Jam 8.45 nggak ada, berarti yang jam 5. Gitu. Ya, paham ya maksudnya ya? Pokoknya harus di dalam kurvatura waktu. Kurvatura waktu itu ini, jam 5 sampai 8.45-nya. Sip. Nah ini, nek kalian mau nyaret 15 sampai 4 jam itu bilang dalam penekanan, 3 sampai 8 jam sebagian hilang dalam penekanan, lebih dari 6 jam tidak hilang dalam penekanan. Amang, gengs. Aman. Aman. Oke, sip. Yuk, saiki sapa? Kakak Jun. Iya, Kakak Jun. Terjadi bencana longsor 4 jam yang lalu di Desa Rejoso. Tim identifikasi mengamankan lokasi dan saat ini sedang melakukan olah TKP. Setelah olah TKP selesai dilakukan identifikasi postpartum. Apa tahapan selanjutnya? Ayo. B. Postmortem. Antemortem. Sebelum antemortem, antara antemortem sama postmortem ini ada satu. Jadi nggak langsung post anten, enggak. Ada satu. Rekonsiliasi. Yul? Nggak mau debriefing? Rekonsiliasi? Langsung antemortem. Ini. Ya. Cik, Mas, iki. Ada anu nih, kok ada urutan nih. Loh, kok beda? Oh, aku sing salah berarti, Mas. Hah? Saya ingatku itu dulu ya, Mas ya. Bener kamu berarti. Nek ngikuti ini loh, ngikuti FDI loh ya. Iya. TKP, identifikasi postmortem, informasi antemortem, baru rekonsiliasi sama debriefing. Soalnya aku ingatku dulu itu di DevPoint itu TKP, identifikasi postmortem, terus di sela-sela antara identifikasi sama antemortem ini rekonsiliasi dulu, baru antemortem. Tapi ya ngikuti aja. Kelihatannya aku deh yang salah memang. Salah ngafal paling. Ya. Ini aja ngikutin aja. Bener jawabannya Mas Jun tadi ya berarti ya. Jadi habis identifikasi postmortem, informasi antemortem. Urutanku yang salah berarti. Aku dulu ngapalinya gini, habis postmortem itu rekonsiliasi dulu baru antemortem. Entah emang akunya yang keliru apa tah memang beda sama yang di DevPoint ya, aku nggak tahu. Coba anu aja, foto. Siapa ya sing duwe ya? Kalian nggak feeling beli ya, itu beli ya eman-eman rek
buat Hamin 3 hari UKMPPD enak iku gawe Apa? apalan. Apa, Wek? Ya sing kemarin tak bilang itu loh, Dev Point itu loh. Oh. Ada di Surya lek gak salah. Fotokopi. Iya, di Surya. Beliau di fotokopian situ. Coba di Shopee kali ada, coba tak cari Ya, Novia cariin. itu loh. Pokoknya kalian sejak- nek bisa beliau satu aja fotokopian buat bertiga. Gitu. Dev Point enak itu rangkuman 13 materi UKMPPD kan di Gunung kabeh, ket objin, bedah sampai sing minor-minor. Kayak gini ngikut sementara ngikut ini dulu ya. tulisannya piye? Dex. D EV Hmm. Point. Wis ngono. Dev. Jadi satu ya? Dev Point. Coba jadi satu coba dipisah lupa aku. Dev point. Oh, Dev point. Ya, Nov. Golek, Nov. Oke, soal terakhir siapa iki ya? Emang. Mbak M. Oke, Mbak M. Aduh. Penutup. Pembuka dan penutup. Dokter Asmita didatangin oleh polisi untuk memastikan kematian jenazah pada KLL. Dari pemeriksaan nampak lebam mayat, kaku mayat, penurunan suhu tubuh, tonus otot menghilang, dan relaksasi. Yang tidak termasuk tanda pasti kematian adalah Yang tidak tanda pasti. Yang tidak termasuk tanda pasti. yang A. Jul? Heeh. Gak mau yang E. Enggak. Lebih lengkap. Jul ya? A ya? Iya. Ya mantap ya. Jadi kalau penurunan suhu tubuh itu tidak termasuk. Loh kenapa Wi? Kan orang mati suhu tubuhnya turun. Ya kan tidak tentu orang suhu tubuh. Kalau tidak tentu kalau suhu tubuh itu sudah pasti. Tapi kalau yang otot menghilang dan relaksasi kan tidak pasti mati. Bisa saja orang dengan aspiksia tapi dia belum mati ya. Bisa menurunkan tonus otot sama relaksasi. Khas pada orang aspiksia. Yang kedua apa lagi? Ayo apa lagi ayo? Ini Mas Jun pasti hafal ini. Apa? Yang biasanya kalau pulang dari Kembang Kuning intoksikasi alkohol. Intoksikasi ya. alkohol. Itu tonus otot menghilang sama relaksasi. Makanya belum pasti mati. Bisa aja tadi kalau nggak asfiksia berarti intoksikasi alkohol. Tonus otot menghilang, relaksasi. Tapi kalau lebam mayat, kaku mayat, penurunan suhu tubuh, tonus otot menghilang. Terus ini yang salah. Kenapa? Karena memasukkan penurunan suhu tubuh juga. Ya, itu tanda pasti kematian. Cocok iki ema forensik iki. Iya, wis anjene nasi anjene Mas. Gak nerangno pindho lho Jan. Langsung bles lho langsung. Wis ketoke wis apal aku arek ning ndi ngono wis ngerti wis ketoke. Mantap ya. Oke, kan ini tak share ke itu ya pembahasan yang ini tak share ke apa ya? Grup. Ke grup ya. Wait. Tak cek isi grup e. WhatsApp. Wis maem, Wek. Hah? Wis maem. Durung mangan ketek aku, Mas. Oh, poso ya, Kamis. Poso kemis apa? Batch 4 FDI 7. Iya sih. Apa batch 4 FDI 7. Batch 4 FDI 7. Untung ditelepon Novia. Keturunan ya. Masa. Jun turu kok arek bayi ya. Masa ya keturunan man. Mari bahas soal Mau teni soalnya. ngono. Open file location nang dia iki. Oh nang study F. Ya apa cara ngirim iki? Ini ya. Ini file dokumen. Buka WA website week. Iya WA web ya. Terus nang study FDI itu banget soal ecer-ecer sampai ngelundasku. Iya, nyortir lho sampai ngelundasku sampai. Iya, kudu nitani siji-siji yo. Karena batch di ngono. Ancane ngono ta? Ancane beda ta? Beda-beda, ono patokane, Nov. Ono apa jenenge iku?
ciri khas sing bakal metu apa ngono ketok pisan. Tadi batch 4 ya, FDI 4 batch 7 ya. FDI 4. FDI 4 batch. Oh, FDI 7 batch 4 apa FDI 4 batch 7 ya? Iya. Iya, lali dong. Oh, iki kata sih. Oh iya, gila. Set. Oh, no kak gengs. Wis tak kirim. Ada nggak di grup? Belum. Oh, belum ada. Oh, muter iki cek durung terkirim ya berarti ya. Iya, sih belum. OTW. Sabar ya, 12 MB sih guys. Gimana Mas Yun? Sudah mulai pira? Sudah mulai pir mentor sampai? Sudah. Oh, itu Rek, udah kirim Rek. Lihat, cek. Ya, ya, wes. Ya, oke, besok tak sortir sih, tak tanya no nang wong sih ya. Mana perkiraan sing keluar ya. Itu baca-bacaan sih. Gimana Mas? Kesan-pesan ambek sapa sampean pir mentor deh? Mbek Sani. Oh iya sih, Sadi sampean wis tau cerita ya. Kelompoknya mbek Ade Gumde. Sani dhisik jiwa bareng aku, Mas. Adik kelas iku to? Heeh. Iya, cah Gak angkatanku iku lho. Sidoarjo iku to. Angkatan. Apa Mas Yun? Angkatanku iku lho. Angkatane sampean. Gendeng ya men niku angkatan piro sampean niku? Angkatan koas. Pencitraan ya. Koas gendeng mangan semen. Sampean ilingo sampean wis angkatan ambek PPDS forensik sing nang UNER iku lho. Angkatan koas we. Oh, angkatan koas ya. Sorry. Salah server lek. Syukuran. Ya aman ya. Kita masuk ya. Besok. Kapan lagi Rek? Ambek aku katanya utang Rek. Dari opo iso itu? Sing kemarin. Iya, masih sana. Kemarin kan belum. Oh, dirapel ngono ah. Boleh lah dirapel. Apaan? Dirapel Besok kan mek sisa 1 kali pertemuan toh. Oh iya. Bukan maksudku sing kemarin. Minggu ini kan ya. kurang 1 pertemuan. Oke. Tapi mau dirapel ya boleh. Oh, Malam Minggu tak? Malam Minggu aku sing ketok sing rotok tebel, Mas. Iki rotok greges pisan soalnya. Bisa free moe. Ya, usahakan malam Minggu ya. Mas Jun gak keluar dah malam Minggu. Wah. Ya wes, oke wes. Ya wes, oke. Nanti tak usahakan malam Minggu ya. Nanti tak chat jadi apa ndaknya. Nek malam Minggu besok. Tapi ya gitu agak malam ya. Kencan pasti. Oh ya, misalnya nek gak iso ya gak apa-apa, nyantai. Aku tapi tetap tak usahakan. Misalkan nanti tak kabari jadi ndaknya. Nek ndak yo kayak usulnya Novia dirapel ya. Dirapel gak apa-apa. Oh, berarti nanti kamu ngabarin sore lah ya. Ya, sore sekitaran Permentorku soalnya gak jelas pisan satu wale. Wah, sing gak iso loh. Tinggal. Iya. Permentor iki. Asline sih gak masalah men tinggal Mas Jun. Cuma yo kono mangan gaji buta ngono. Iya. Gaji buta. Makanya Iya. kon sesok lulus mareno daftar permentor Mas. Kok anak-anakmu tuwe enggal gawe. Cowok terus dulu aku. Iya, lek ngene ku kadang iku yo apa yo. Nek prosoku sing ngene iku pertaruhan sama baik ae sih. Dadi kadang iku beberapa peer iku ono sing kepengin nunjukno koyo iku lho, aku iki arek pinter. Engko lak arek ngono aku engko lak mesti lulus kabeh. Biasane ngono biasane, Mas. Iya. Yo sampean nek ngerti rapat engko jam-jam. Misalnya sampean saiki peer ya. Jam 10 selesai. Engko jam 10 sampai jam 12:30 iku rapat sampai dekanat biasanya. Iku yo ngono. Koyo unjuk-unjuk gigi arek pire ngono. Koyo iki hasilnya apa dilaporno kan biasanya. Arek-arek ben ngono. Wah, kata reken kata isi. Sing koyo nganune arek-arek lho. Aku mek ngomong ditenono mburine pokoke arek-arek ngono aku lulus kabeh wis tak. Kok
Lek sing lain iku gak digoleki we, lek aku gak ono digoleki Mas. Berarti kon diteteni, Bos. Iya. Iya. Ketok ibu duas. Sani sayang sama Kakak Jun. Ajur. Berbeda. Ngono iku. Ya ini ngono, gengs. Heeh. Aku mendahului ya, gengs ya, sama Mas Ira. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Ya Semoga we, makasih tetap we. konsisten sampai nanti hari Amin. H. Amin. Capek-capek dulu dan lulus. Amin. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sun we. Kamu